Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat ke-7 sampai ke-11, 17. Ayub 42 ayat 7 sampai 17 kami bacakan di tengah-tengah kita. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifaz orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sampai demikian. Saudara-saudara, kisah Ayub mungkin sudah sangat familiar bagi kita. Ada seorang benar, seorang saleh dalam Alkitab bernama Ayub. Pada awalnya hidupnya sejahtera, tenang, tiba-tiba dia kehilangan segala-galanya. Hartanya habis, anak-anaknya mati, rumah tangganya berantakan, kemudian dia kena penyakit, lantas ditinggal oleh kenalan, oleh teman-teman, dihina oleh hamba-hambanya sendiri. Dan dia dipersalahkan, dituduh bahwa semua keterpurukan, semua penderitaannya itu akibat dosanya. Namun Ayub bertahan, dia mengatakan dia tidak berdosa, dia tidak melakukan yang jahat, dia tidak paham kenapa kondisi itu terjadi. Dan kemudian Ayub dipulihkan, dia bangkit kembali. Hartanya kembali 2 kali lipat,
Dia kembali mendapatkan anaknya, 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 3 di antara anak perempuan itu dikatakan yang paling cantik di negeri itu. Sahabat-sahabatnya kembali, dia sembuh. Itulah Ayub. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya? Kisah Ayub itu berakhir dengan happy ending. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Ayub menang, melewati masa-masa paling kelam dalam hidupnya, masa-masa paling gawat. Pertanyaan, bagaimana dengan saudara dan saya sekarang? Ada 3 renungan untuk kita dari kisah Ayub ini. Pertama, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mau menyerah. Never give up. 100 kali kita jatuh, 100 kali kita bangkit. Mari kita buat hidup kita seperti batang pisang. Saudara-saudara yang pernah menanam pohon pisang, batang pisang itu 1000 kali dipotong, 1000 kali tumbuh. Buatlah hidup kita seperti itu. 1000 kali kalah, 1000 kali kita bangkit. 1000 kali kita jatuh, 1000 kali kita bangun. Ada pepatah dari korps tentara di Bukit Barisan Medan, patah tumbuh, hilang berganti. Jika ada yang patah dalam hidup kita, bertumbuhlah. Jika ada yang hilang, segera bergantilah. Dengan kata lain, belajar dari kisah Ayub. Jangan pernah mau menjadikan kekalahan, kegagalan, kehancuran sebagai kata terakhir dalam hidup ini. Sekali lagi, jangan pernah mau menjadikan kekalahan, keterpurukan, kegagalan, kehancuran sebagai kata terakhir dalam hidup ini. Allah memberikan kita iman. Allah memberikan kita iman, yaitu kemampuan mengatasi kondisi-kondisi yang paling genting, paling gawat dalam kehidupan kita. Mari kita garis bawahi, Tuhan Allah memberikan kepada kita iman, yaitu kemampuan mengatasi kondisi-kondisi yang paling genting, paling gawat dalam kehidupan ini. Karena itu, jangan kita pernah mau melemahkan diri kita sendiri. Di saat kita menderita, di saat kita kalah, di saat kita jatuh, di saat kita terpuruk, berada di titik paling rendah dalam kehidupan kita, jangan ikut-ikutan melemahkan diri kita sendiri. Banyak orang mungkin mau menghancurkan, melemahkan diri kita, tapi saudara dan saya jangan mau melemahkan diri kita sendiri. Jangan kutuk dirimu. Jangan kutuk dirimu. Itulah yang kita pelajari dari kisah Ayub. Jangan hanya Ayub saja yang bisa bangkit. Jangan hanya Ayub saja yang bisa hidupnya pulih. Saudara dan saya, kita orang-orang beriman sekarang juga bisa bangkit, bisa pulih. Sama seperti dalam kisah Ayub. Kita percaya Allah juga bekerja diam-diam. Allah bekerja diam-diam dengan caranya sendiri memulihkan hidup kita. Sebab itu, tidak ada kata menyerah dalam hidup ini. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari kisah Ayub ini? Mari kita perbaiki hidup kita secara total. Mari kita bangun, kita rawat, kita perbaiki hidup kita secara total. Fisik, mental, finansial, sosial, spiritual. Seperti Ayub. Secara fisik, Ayub sembuh. Secara mental, Ayub menang. Secara finansial, kekayaan Ayub
2 kali lipat dari sebelumnya. Secara sosial keluarganya kembali pulih, sahabat dan kenalannya kembali baik. Secara spiritual imannya kuat dan bahagia. Itu Ayub. Pertanyaan, bagaimana saudara dan saya? Apalah gunanya jika yang pulih itu hanya Ayub? Apalah gunanya jika yang bisa bangkit itu hanya Ayub, tapi bukan saudara, bukan saya? Hari ini kita dipanggil, mari kita perbaiki hidup kita secara total, bukan hanya sebagian. Saudara-saudara, kita dipanggil bukan hanya memperbaiki hidup kita sebagian, tetapi total, keseluruhan, fisik, psikis, mental, finansial, sosial, spiritual. Dan Allah mau menolong kita memperbaiki hidup kita itu. Masalahnya mental kita seringkali terlalu lemah. Mental kita seringkali terlalu lemah dan kita menganggap itu memang nasib, itu takdir yang tak terubahkan. Lantas kita mengaminkan, membenarkan sikap frustrasi dan sikap pasif kita. Masalah yang terbesar seringkali mental kita begitu lemah dan kita menganggap itu nasib atau takdir yang tidak bisa diubah. Dan lebih parah, kita membenarkan dan mengaminkan sikap putus asa, sikap frustrasi, dan sikap pasif kita. Sehingga keadaan tidak berubah. Jika Ayub bisa pulih, maka saudara dan saya juga bisa pulih. Apakah kita dari penyakit, apakah dari masalah, atau dari kehancuran ekonomi, kita bisa bangkit sama seperti Ayub. Saudara-saudara, epistel tadi bercerita tentang sebuah pesta di kampung Kana. Mereka kehabisan anggur. Dalam tradisi kita sekarang, kehabisan anggur itu mirip dengan kehabisan jagal, kehabisan saksang di sebuah pesta. Itu bisa membuat malu besar. Tapi Yesus menggunakan apa yang ada untuk memulihkan keadaan. Dia mengubah air menjadi anggur. Pelajaran bagi saudara dan saya, mari kita gunakan apa yang ada, yang tersisa dalam hidup kita, untuk bangkit, untuk pulih kembali. Saudara-saudara, saya ambil satu contoh. Ketika saudara dan saya sakit, kemudian mental kita jatuh, kita bersedih, mengeluh, maka kita makin parah sakitnya. Karena itu pertanyaannya, apa yang masih tinggal pada kita? Jika yang masih tinggal pada kita itu adalah sukacita, harapan, iman, kekuatan mental, gunakanlah itu, lipat gandakanlah untuk bangkit kembali, memperbaiki kehidupan kita secara total. Jangan hanya Ayub yang hidupnya pulih secara total. Saudara dan saya juga diberkati Tuhan supaya hidup kita bisa pulih secara total. Juga pada masa pandemi ini. Yang ketiga dan terakhir, mari kita rayakan hidup kita bersama-sama orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, bersama dengan keluarga kita. Dalam Injil Yohanes tadi pasal kedua ayat 12, Yesus juga rupanya memakai kesempatan untuk merayakan kehidupan bersama ibu dan saudara-saudaranya. Yesus juga kenal family time. Pertanyaan, apa yang paling menyakitkan bagi Ayub? Apakah kehilangan harta? Menurut saya, yang paling menyakitkan bagi Ayub adalah kehilangan anak-anaknya, kehilangan keluarganya.
Pertanyaannya, sesudah hidup Ayub pulih, apa yang paling membahagiakan Ayub? Apakah karena hartanya berlipat ganda 2 kali lipat? Atau karena dia mendapatkan anak-anak lagi? Rumah tangganya utuh. Menurut saya, yang terakhir. Sebab apa gunanya bagi Ayub? Dia dapat harta 2, 3 kali, 4 kali lipat. Tapi kemudian keluarganya hancur. Saudara-saudara, kisah pemulihan Ayub ini mengajak kita mengingat, merayakan hidup bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kondisi kita belum seperti Ayub atau tidak seperti Ayub. Mari kita pakai kesempatan merayakan hidup ini bersama-sama orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Di dalam keluarga itulah sukacita dan kebahagiaan itu kita rasakan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah. Hari ini kami mau belajar dari kisah Ayub. Supaya kami tidak pernah menyerah dalam kehidupan ini. Engkau memberikan kepada kami iman, kemampuan bertahan, kemampuan mengatasi masalah yang paling berat, kondisi-kondisi hidup yang paling genting dan gawat. Berikanlah kepada kami iman sejati itu. Berikanlah kepada kami iman yang berasal dari Engkau itu. Supaya apapun masalah yang sedang kami hadapi sekarang, kami kuat, kami tidak akan pernah menyerah. Terutama ketika kami jatuh, kami sakit, kami kalah, usaha kami gagal. Ingatkan kami, supaya kami kembali bangkit, berjuang, semangat. Ya Allah, tolonglah kami untuk memulihkan kehidupan kami secara total. Tolonglah kami untuk membangun fisik, psikis yang sehat. Tolonglah kami juga untuk membangun kehidupan perekonomian kami, keuangan kami yang sehat. Tolong kami untuk membangun relasi-relasi sosial kami yang sehat. Tolong kami membangun rumah tangga dan keluarga kami. Dan tolong kami untuk membangun hidup spiritual, iman kami kepadamu. Ya Allah, kami mau merayakan hidup ini. Berilah kami senantiasa hati yang selalu riang dan gembira. Supaya kami merayakan hidup kami bersama-sama orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, keluarga kami. Dan kami akan berjalan terus ke masa depan dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Terima kasih Allah, bila Engkau memulihkan kehidupan hamba-Mu Ayub ribuan tahun yang silam. Kami juga beriman, Kau juga mau memulihkan kehidupan kami sekarang. Demi nama Kristus. Amin.